Uang adalah alat, bukan tujuan. Tapi gimana praktiknya? Baru tanggal 10, dompet udah kempes? Kayak naik motor tapi bensin habis di tengah jalan. Itu terjadi karena kita nggak punya peta keuangan. Bahkan menurut survei, separuh orang Indonesia belum punya rencana keuangan bulanan. Di menuju OKB, kita percaya ngatur uang itu bukan buat hidup mewah, tapi biar kamu punya fondasi kuat buat bangun mimpi. Video ini bakal tunjukin cara atur penghasilan bulanan biar kebutuhan gizi dan tempat tinggal layak terpenuhi, ada bantal penyelamat saat darurat, siap meluncur ke investasi tanpa was-was. Pertama-tama, mari ngobrolin realita finansial di Indonesia. Ini penting, biar kita sadar kondisi kita bukan unik sendiri. Banyak yang juga berjuang. Nah, supaya kita nggak merasa sendirian, coba lihat data ini. Ternyata, 60% orang Indonesia belum punya dana darurat. Artinya, mayoritas dari kita memang hidup dari gaji ke gaji. Rata-rata tabungan masyarakat juga masih rendah, di bawah 1 juta rupiah. Ini jadi alarm, kita memang butuh dorongan lebih buat belajar nabung dan investasi. Dan menariknya, 56% pekerja Indonesia adalah pekerja informal, yang berarti pendapatan mereka nggak tetap. Jadi makin penting punya strategi pengelolaan uang yang fleksibel. Terakhir, banyak yang baru bisa nabung saat dapat THR. Ini menunjukkan betapa pentingnya perencanaan supaya nggak hanya tergantung momen tahunan. Coba kita pikirin ini, dari kecil sampai lulus SMA. Pernah nggak sih kita benar-benar diajari cara ngatur uang, nabung, atau bahkan investasi? Bukan soal hitung-hitungan matematika, tapi soal gimana bikin keputusan keuangan sehari-hari. Buat banyak dari kita, jawabannya enggak. Di sekolah kita belajar matematika, IPS, bahkan PPKN. Tapi topik kayak budgeting atau cara bangun kekayaan hampir nggak pernah muncul. Bahkan di universitas pun, kecuali kamu kuliah di jurusan ekonomi atau keuangan, pembahasan soal uang biasanya cuma teori. Belum tentu nyambung ke kehidupan nyata. Kamu nggak sendirian kalau merasa belum tahu harus mulai dari mana. Bahas satu-satu dari tabel makin jelas kenapa literasi keuangan itu penting. Pertama, menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2022, nggak ada kurikulum wajib soal keuangan pribadi di sekolah. Artinya, dari SD sampai SMA, mayoritas dari kita nggak pernah diajarin cara bikin anggaran, nabung, apalagi investasi. Kedua, menurut survei OJK tahun 2023, skor literasi keuangan Indonesia baru di angka 49,68%. Itu artinya, dari 10 orang, cuma 5 yang benar-benar ngerti soal produk keuangan atau bisa ambil keputusan finansial yang bijak. Dan ketiga, program edukasi finansial yang ada sekarang, seperti dari OJK atau Bank Indonesia, masih terbatas cakupannya. Biasanya berupa seminar, lomba, atau aplikasi edukatif, tapi belum jadi bagian dari pelajaran rutin di sekolah. Kebanyakan dari kita mungkin baru mikir soal uang waktu udah kerja, udah punya cicilan, atau bahkan waktu lagi terjebak utang. Padahal, kalau diajarin lebih awal, mungkin kita bisa bikin keputusan yang lebih bijak. Dan kenyataannya, nggak semua orang punya orang tua yang melek finansial buat ngajarin anaknya dari rumah. Banyak yang justru tumbuh dalam keluarga yang juga sedang belajar, atau bahkan belum sempat mikirin hal-hal kayak investasi atau dana pensiun. Jadi, kalau kamu merasa baru mulai belajar sekarang, itu bukan sesuatu yang memalukan. Bahkan bisa jadi kamu termasuk generasi pertama di keluargamu yang mulai belajar finansial secara sadar. Meskipun indeks literasi keuangan Indonesia masih bisa diperbaik, pemerintah berkomitmen meningkatkan pemahaman masyarakat melalui Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2021 sampai 2025 untuk menciptakan masyarakat yang cerdas secara finansial. Tapi nasib keuangan kita jangan cuma numpang lewat pemerintah. Mulai dari diri sendiri juga, tingkatkan pengetahuan dan kendalikan keuangan kamu. Itulah kenapa penting buat mulai belajar sendiri. Jangan tunggu sampai kepepet.
Karena makin cepat kita mulai, makin besar dampaknya nanti. Dan yang paling penting, siapapun bisa mulai. Nggak perlu tunggu gaji besar dulu. Bahkan dari uang saku atau hasil jualan kecil-kecilan pun bisa. Dulu, orang tua kita mungkin nggak punya akses informasi yang mudah. Nggak semua keluarga punya budaya ngobrolin uang. Bahkan banyak yang belajar dari kesalahan. Tapi sekarang, kita hidup di era yang berbeda. Teknologi bikin semuanya lebih dekat. Yuk kita lihat perbedaannya. Dulu, belajar soal keuangan itu susah banget. Aksesnya terbatas, harus baca buku atau tunggu acara TV khusus. Tapi sekarang, kita tinggal buka YouTube, dengerin podcast, atau ikut webinar. Semua dari HP. Dulu, catatan keuangan masih manual. Kadang cuma diinget-inget. Sekarang ada aplikasi canggih yang bisa otomatis kasih laporan bulanan. Dan kalau dulu mau investasi ribet harus ke bank, sekarang buka rekening saham bisa dari rumah. Intinya, sekarang semua orang punya kesempatan buat belajar dan mulai. Nggak ada alasan lagi nunggu diajarin. Sekarang giliran kita cari tahu sendiri. Jadi, walau kita mungkin nggak dapat warisan ilmu keuangan dari sekolah atau orang tua, kita tetap bisa mulai dari sekarang. Kita bisa jadi generasi pertama yang melek finansial. Dan mungkin yang pertama benar-benar siap menghadapi masa depan. Nah, sekarang kita sudah lebih sadar. Langkah berikutnya untuk ambil kendali keuangan adalah belajar bikin anggaran. Ngatur uang itu kayak bangun rumah. Kalau fondasinya bolong, seindah apapun lantai 2, bisa rubuh kapan saja. Budgeting itu bukan soal pelit. Ini soal memilih apa yang penting buat kamu. Seperti bikin peta buat hidup. Tanpa peta, kita mungkin jalan, tapi muter-muter aja. Coba deh bayangin, uang itu kayak air. Kalau kita nggak arahkan, dia bakal ngalir kemana-mana. Dan tiba-tiba habis. Tapi kalau kita bentuk aliran sendiri, kita bisa pakai air itu buat siram tanaman masa depan kita. Sebelum kita bicara soal pengeluaran, kita mulai dari sumbernya. Penghasilan. Entah kamu kerja kantoran, freelance, atau punya usaha sendiri, penting banget buat tahu berapa sebenarnya uang yang masuk setiap bulan. Yuk, lihat tabel berikut buat bantu kamu hitung dan bedakan jenis penghasilan. Kalau penghasilan kamu tetap setiap bulan, seperti karyawan bergaji bulanan, cukup ambil angka gaji bersih setelah potongan. Tapi kalau penghasilanmu naik turun, seperti freelancer, ojek online, atau penjual online, kamu perlu pakai pendekatan yang lebih aman. Gunakan rata-rata dari penghasilan 6 bulan terakhir, atau bahkan 12 bulan, supaya gambaran keuanganmu lebih stabil dan realistis. Dengan begitu, kamu nggak terjebak bikin anggaran berdasarkan bulan bagus, yang mungkin nggak terjadi lagi dalam waktu dekat. Ingat juga untuk pisahkan antara penghasilan kotor dan bersih. Yang dipakai buat budgeting adalah penghasilan bersih, yaitu uang yang tersisa setelah potong cicilan, utang, dan kewajiban lainnya. Dari penghasilan, baru kita bagi-bagi. Kebutuhan, keinginan, dan masa depan. Bisa pakai metode 50-30-20 atau bikin sendiri sesuai kondisi kamu. Yang penting, jangan lebih besar pasak daripada tiang. Gimana caranya? 50% untuk kebutuhan pokok, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk tabungan dan masa depan. Dan jangan lupa, bayar diri kamu dulu. Artinya, dahulukan kebutuhan pokok, sisihkan untuk dana darurat, dan investasi jangka panjang. Keinginan boleh, tapi jangan sampai mengorbankan fondasi keuangan kamu. Nah, biar makin kebayang, kita pakai contoh konkret. Anggap aja penghasilan kamu adalah 5 juta rupiah per bulan. Dari sini, kita alokasikan sebagai berikut. Kebutuhan pokok sebesar 2,5 juta rupiah. Tapi ini bukan angka asal-asalan. Kita detailin lagi. Sekitar 1 juta rupiah buat makan dan bahan pokok, 800 ribu rupiah buat tempat tinggal seperti kos atau kontrakan,
Rp400.000 buat transportasi, entah itu ojek online, bensin, atau angkot. Rp200.000 untuk pulsa dan internet, dan Rp100.000 untuk listrik dan air. Jadi semua kebutuhan utama udah kita cover. Lalu bagian kedua, keinginan Rp1,5 juta. Ini termasuk nongkrong, nonton bioskop, jajan, atau beli barang yang kamu pengen tapi nggak wajib. Kalau kita atur anggaran dengan baik, kita juga bisa kasih ruang buat hal-hal yang bikin hidup lebih nikmat dan bermakna. Entah itu hiburan kecil, hobi, atau quality time bareng orang tersayang. Dan terakhir, yang nggak kalah penting, tabungan dan investasi Rp1 juta. Ini bisa kamu pakai buat bangun dana darurat, nabung, atau mulai investasi kecil-kecilan kayak reksadana. Sebelum mulai investasi, pastikan kamu sudah punya dana darurat, ya. Dana ini penting banget buat jaga-jaga kalau ada hal tak terduga, seperti sakit, kehilangan pekerjaan, atau kebutuhan mendesak lainnya. Jangan sampai uang yang harusnya buat keadaan genting malah nyangkut di investasi yang nggak bisa langsung dicairkan. Yang penting, semuanya pas, totalnya tetap Rp5 juta. Artinya setiap rupiah udah punya tujuan. Ingat, prinsip dasarnya, jangan lebih besar pasak daripada tiang. Dengan alokasi kayak gini, kamu bisa hidup nyaman hari ini, tapi tetap siap untuk hari esok. Gaji cuma Rp3 juta? Turunkan alokasi hiburan, naikkan porsi pokok. Kalau masih mepet, nggak apa-apa. Yang penting ada yang ditabung untuk mulai bangun dana darurat, walau cuma Rp50.000. Konsistensi lebih penting daripada jumlah besar. Kalau penghasilanmu jauh lebih tinggi dan kebutuhan pokok dan dana darurat udah aman, ini saatnya tingkatkan porsi investasi jangka panjang yang sesuai profil risiko kamu. Biar uang makin kerja buat kamu. Naikin anggaran keinginan? Boleh aja, asal tetap ingat, setiap rupiah yang dipakai buat konsumsi nggak bisa tumbuh lagi. Tapi yang diinvestasikan punya potensi berkembang. Bayangkan hidup kita seperti perjalanan jauh. Kadang jalannya mulus, kadang penuh tanjakan dan tikungan tak terduga. Nah, dengan membuat anggaran, kita ibarat punya peta dan kompas finansial di tangan. Kita jadi tahu di mana posisi kita sekarang, seberapa banyak bekal yang kita punya, dan jalur mana yang paling aman dan efektif menuju tujuan hidup kita. Entah itu beli rumah, dana pendidikan anak, atau pensiun nyaman. Tanpa anggaran, kita seperti jalan di hutan tanpa arah. Banyak energi terbuang dan risiko tersesat makin besar. Setelah punya gambaran anggaran, langkah selanjutnya adalah meninjau pengeluaran bulanan dengan lebih kritis. Coba cek satu persatu, mana pengeluaran yang benar-benar penting, dan mana yang sebenarnya bisa dikurangi atau dihilangkan. Contohnya, langganan streaming yang jarang dipakai, makan di luar terlalu sering, atau cicilan barang konsumtif yang sebenarnya nggak mendesak. Bahkan biaya pulsa atau paket data pun bisa jadi boros kalau tidak diawasi. Menetapkan prioritas pengeluaran penting banget. Utamakan kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan transportasi. Setelah itu, lihat pengeluaran gaya hidup yang masih bisa ditekan tanpa bikin kamu menderita. Dengan begitu, kamu bisa membebaskan sebagian dana setiap bulan, bukan untuk dihamburkan lagi, tapi untuk memperkuat pondasi keuangan. Mulai dari yang paling mendesak, lunasi utang dengan bunga tinggi dulu, seperti kartu kredit atau pinjaman online. Soalnya, bunga utang semacam ini sering lebih besar daripada potensi keuntungan investasi. Setelah itu, baru lanjut ke utang berbunga rendah dan perlahan bangun dana darurat serta tabungan jangka panjang. Yuk, kita lihat tabel ini bareng. Ada 3 jenis pengeluaran yang sering nggak kita sadari menggerus saldo. Yang pertama, sering terlupakan kayak langganan yang jarang kita pakai. Kedua, bisa dikurangi kayak nongkrong berlebihan atau belanja impulsif. Dan yang ketiga, bisa dihilangkan. Ini biasanya pengeluaran karena gengsi atau kebiasaan yang sebenarnya nggak perlu. Kalau kamu mau lihat lebih detail alternatif hematnya untuk tiap contoh pengeluaran,
silakan pause dulu videonya. Di tabel ini ada banyak contoh nyata dan solusi sederhana yang bisa langsung kamu terapkan mulai bulan ini. Setiap rupiah yang berhasil kita hemat dari sini bisa jadi batu bata untuk membangun dana darurat dan masa depan finansial yang lebih stabil. Ngomongin hemat memang penting, tapi jangan lupa, selain nyari pengeluaran yang bisa dikurangi, kita juga bisa cari cara buat nambah pemasukan. Bisa lewat kerja sampingan, jualan kecil-kecilan, atau manfaatin skill yang kamu punya. Ingat, dua sisi koin keuangan itu, lebih hemat dan lebih produktif. Topik soal cara nambah penghasilan akan kita bahas juga di video-video selanjutnya. Jadi, kalau kamu merasa kontennya bermanfaat, silakan follow atau subscribe biar nggak ketinggalan pembahasan berikutnya. Setelah pengeluaran rutin terkendali, prioritas selanjutnya, bangun dana darurat. Jangan buru-buru mikir investasi lain, siapkan payung ini dulu. Dana darurat itu ibarat air cadangan pas keran utama tiba-tiba kering. Karena dengan dana darurat yang kokoh, kamu nggak perlu tarik investasi saat keadaan mendesak. Dan setelah pondasimu kuat, barulah kamu punya ruang dan rasa aman untuk membiarkan uang mulai bekerja untukmu. Lewat tabungan, investasi jangka panjang, dan langkah-langkah keuangan yang lebih strategis. Target ideal 3-6 bulan pengeluaran bulanan. Tapi mulai dulu dari 1 bulan juga nggak apa-apa. Yang penting, mulai. Kenapa 3-6 bulan pengeluaran? Karena itulah waktu rata-rata yang dibutuhkan seseorang untuk mencari pekerjaan baru kalau sampai kehilangan sumber pendapatan. Dalam periode itu, kamu tetap harus bayar kebutuhan pokok, makan, tempat tinggal, listrik, air, transportasi, mungkin juga cicilan. Dengan cadangan 3-6 bulan, kamu bisa bertahan tanpa stres finansial sambil menata ulang langkah. Kalau kamu freelancer atau penghasilanmu tidak tetap, kamu bisa target sampai 6 bulan atau bahkan lebih untuk jaga-jaga karena ketidakpastian lebih tinggi. Tapi kalau pekerjaan kamu tetap dan stabil, 3 bulan biasanya sudah cukup sebagai awal. Cara praktis, sisihkan otomatis tiap kali gajian, gunakan fungsi aplikasi bank, simpan di rekening terpisah. Harus mudah diakses saat darurat. Jangan pakai untuk jajan. Ini hanya untuk kondisi darurat seperti kehilangan pekerjaan atau biaya medis. Kamu bisa set tiap tanggal 1 atau tanggal gajian, Rp500.000 ditransfer otomatis ke rekening tabungan dana darurat. Beberapa aplikasi juga bisa kasih label, target, bahkan reminder untuk tujuan menabung. Sangat baik untuk menyebutkan bahwa rekening dana darurat sebaiknya tidak hanya mudah diakses, tapi juga idealnya disimpan di rekening tabungan dengan bunga yang kompetitif, bukan di rekening dengan bunga rendah atau bahkan nol, seperti rekening transaksi biasa. Karena meskipun tujuan utama dana darurat adalah likuiditas, mudah diakses saat dibutuhkan. Tidak ada salahnya uang tersebut tetap tumbuh sedikit demi sedikit lewat bunga. Dengan begitu, nilai uangmu tidak terlalu terkikis inflasi sambil tetap siap digunakan saat genting. Pastikan kamu tidak mengunci dana darurat dalam deposito berjangka atau investasi berisiko yang tidak bisa dicairkan cepat. Pilih produk dengan likuiditas tinggi, on-cost admin dan transaksi rendah atau gratis, dan tanpa penalti tarik dana. Kalau kamu bingung pilih rekening mana yang cocok buat dana darurat, kamu bisa cek situs seperti cermati.com, bukan promosi berbayar. Kamu nggak harus langsung buka rekening lewat situsnya. Kamu bisa pakai Cermati untuk bandingkan bunga dan fitur dari berbagai bank. Lalu kalau udah cocok, kamu bisa langsung buka rekening lewat situs resmi bank pilihanmu. Tapi sebelum ambil keputusan, jangan lupa cek juga syarat dan ketentuan yang berlaku. Misalnya, bunga yang ditampilkan mungkin tertulis hingga sekian persen, tapi angka maksimal itu bisa jadi cuma berlaku kalau kamu nabung dengan jumlah tertentu atau memenuhi syarat lainnya. Kalau ada info yang kurang jelas, jangan ragu untuk langsung hubungi pihak bank supaya kamu nggak salah paham. Yang penting, kamu tahu pilihanmu dan bisa ambil keputusan yang paling sesuai dengan kebutuhanmu. Pilih bank yang punya reputasi baik
dan diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan cuma tergiur bunga tinggi, pastikan juga banknya stabil, aman, dan punya layanan nasabah yang jelas. Ini penting, apalagi karena dana darurat harus bisa diakses cepat saat dibutuhkan. Selama kamu menyimpan dana di bank yang resmi dan diawasi oleh OJK, simpanan kamu di bank, termasuk tabungan dan deposito, dijamin oleh lembaga penjamin simpanan, LPS, sampai maksimal 2 miliar rupiah per nasabah per bank. Kalau kamu mau pastikan apakah bank tempat kamu menabung dijamin oleh LPS, kamu bisa langsung cek di situs resmi mereka, www.lps.go.id. Di sana ada daftar bank yang ikut dalam program penjaminan simpanan. Kalau pengeluaran dan dana darurat udah aman, baru kita bicara investasi. Tujuan dari investasi itu sederhana, biar uang yang kerja, bukan kita terus yang kerja. Mulai dari yang kamu pahami, bisa reksadana pasar uang, emas, atau bahkan saham. Tapi jangan langsung lompat karena FOMO. Tips, mulai kecil, misalnya Rp100.000 per bulan, pahami risikonya, jangan pakai uang kebutuhan harian. Dan yang penting, investasi itu bukan cara cepat kaya, tapi cara pelan-pelan membangun kebebasan, supaya suatu hari nanti kita bisa pilih, mau pensiun lebih awal atau tetap kerja karena ingin, bukan karena harus. Kita bakal bahas pilihan-pilihan investasi ini lebih dalam di video-video selanjutnya. Sekarang kamu udah punya gambaran dasar buat ngatur uang dan mulai bangun dana darurat. Tapi perjalanan belum selesai. Di video selanjutnya, kita bakal bahas kebiasaan-kebiasaan kecil yang bisa bantu kamu lebih hemat, lebih cermat, dan makin siap buat naik level. Dari bertahan jadi berkembang. Pelan-pelan kita bentuk fondasi kuat supaya uang nggak cuma habis, tapi bisa mulai kerja buat masa depan kamu. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan video berikutnya. Udah punya dana darurat? Kira-kira cukup untuk nutup pengeluaran berapa bulan? Tulis di kolom komentar. Punya pengalaman atau tips sendiri? Kita pengen denger cerita kamu juga. Dan kalau kamu kenal teman atau keluarga yang lagi belajar ngatur uang, share video ini ke mereka. Biar